Iya. Bab berikutnya, pembahasan berikutnya, tambahan 2 huruf pada aslinya. Yaitu ada asli 3, kemudian ditambah padanya berapa huruf? 2. Dan ini ada 5 bab. Artinya ini berdasarkan penelitian. Ada kata aslinya 3. Apakah dia fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Kalau ditambah 2 huruf, maka dia cuma ada 5. Bentuknya, ingat itu. Ada 5 bentuknya. Tidak ada bentuk yang ke-6. Yang keluar, ini berdasarkan penelitian. Ulama bahasa Arab sudah meneliti. Kalau ada 3 ditambah 2 huruf, maka cuma ada 5. Bab pertama, infa'ala. Bab yang pertama adalah infa'ala. Perhatikan huruf tambahannya yang anak terangkan, supaya nanti antum bisa lihat kamus kalau ada kata seperti itu bentuknya. Yaitu ditambah alif dan nun di awalnya. Jadi kalau antum mau lihat kamus, langsung hapus itu alif dan nunnya. Kemudian untuk mendapatkan maknanya, lihat terjemahannya. Kemudian apa maknanya kalau kata diubah ke bab ini. Anda paham ini? Jadi kalau ada kata infa'ala, maka alif dan nunnya adalah huruf apa? Tambahan. Contoh inkasaro, infataha, inqolaba. Paham ini? Inqolaba. Yang membuat kita bahagia, wazan ini hanya punya 1 makna. Tidak pakai banyak maknanya. Paham kan? 1 makna. Ya. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Jadi sebuah itu sudah dilakukan, kemudian hasilnya diubah, diwazankan ke wazan ini. Biasa diterjemahkan dengan awalan ter. Paham kan? Maksudnya dari kata dasar. Misalnya doroba. Apa artinya? Doroba. Memukul. Kalau indoroba, tambah saja awalan ter. Hah? Paham terjemahannya? Langsung. Misalnya kotala. Apa artinya kotala? Hah? Membunuh. Kalau inkotala. Hah? Terbunuh. Paham ini? Mudah ini? Mudah atau enggak? Hah? Jadi misalnya tiba-tiba ada antum lewati ikan terbunuh. Hasil dari pekerjaannya Wahyudin. Ada mana ini? Jelas ini. Jadi kalau Wahyudin membunuh ikan, berarti bahasa Arabnya qatala Wahyudin samakan. Sekarang tiba-tiba antum lewat ikan sudah terbunuh. Apa antum bahasa Arabnya? In qatala samakun di rumah. In qatala samakun, ikan terbunuh, hasil dari pekerjaan. Paham terjemahan ini? 1 makna, mudah saja. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas ini? Lihat contoh ya, situ inkasaro, inqolaba, infataha. Mudah bab 2. Mudah sekali bab 2. Bab 2 adalah ifta'ala. Ifta'ala. Yaitu ditambah alif di awalnya. Dan ta antara fa dan ainnya. Tambah alif di awal. Tambah alif di awalnya. Dan ta antara fa dan ainnya. Kalau antum dapat wazan ini berarti itu mau lihat kamus. Karena kalau lihat kamus di ifta'ala tidak dapat. Karena di kamus itu yang ditulis asalnya. Paham ini di kamus? Di kamus itu yang ditulis apa? Asalnya. Jadi harus tahu dulu mana fa-nya. Mana fa kalimahnya. Jadi supaya ditahu, pastikan dulu tambahannya apa ini kalau bentuknya seperti ini. Paham kan? Jadi kalau ada kata ifta'ala, maka alif dan ta tambahan. Alif dan ta itu adalah apa? Tambahan. Contoh, ijtama'a, iftataha, intasara. Ini lumayan maknanya. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1, bermakna mengambil atau menjadikan. Bermakna apa? Mengambil atau apa? Menjadikan. Seperti contoh, ikhtatama Zaidun. Dari kata khotib, khotam, cincin. Dari kata apa? Cincin. Cincin sama Zaid. Berarti ikhtatama Zaidun. Apa artinya? Zaid mengambil cincin. Paham ya? Jelas ini?
Itu maknanya. Makna yang kedua bermakna berserikat atau saling. Jadi ternyata ini kata wazan ini juga bisa diterjemahkan maknanya apa? Saling. Misalnya kotala. Apa artinya kotala? Membunuh. Kotatala saling membunuh. Paham terjemahannya? Paham ya? Jelas ini? Jelas ini? Kotatala. Kenapa dua tanya? Iya, satu ta asli, satu ta tambahan. Jelas ya? Bermakna berserikat. Lihat contoh. Iktasoma Zaidun wa Amrun. Iktasoma Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling berselisih, berdebat. Ya. Jelas kan? Yang ketiga bermakna menampakkan sesuatu. Menampakkan sesuatu, yaitu sesuatu yang ada dalam makna fi'il. Lihat. Iktadaro Yusufu. Dari kata udrun. Udur. Yusuf. Sekarang iktadaro Yusufu. Apa artinya? Yusuf menampakkan udurnya. Paham ini? Jelas ini? Bermakna apa tadi? Tambahan katanya? Menampakkan. Yang keempat, bermakna sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang lebih dari biasanya. Diterjemahkan sangat. Diterjemahkan apa? Sangat. Contoh, ekotadaro Yusufu. Yusuf sangat mampu. Yusuf sangat mampu. Jelas ini? Paham maknanya? Ini makna keberapa itu? 4. Kelima, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Jadi bisa diartikan dengan wazan sebelumnya tadi. Cuman ini urutan kelima. Bisa bermakna hasil dari pada pekerjaan sebelumnya. Biasa diterjemahkan dengan awalan sama seperti jama'atul ma'a. Artinya saya mengumpulkan air. Belum berubah ini, belum berubah. Fajtama'a. Apa artinya ini? Fa artinya maka, ijtama'a. Maka ia pun terkumpul. Jadi iqtatala bisa diterjemahkan terbunuh. Paham ini? Jelas ini? Intasoro apa artinya? Dari kata nasoro. Nasoro menolong kan? Kalau intasoro tertolong. Paham ini? Gosala apa maknanya gosala? Mencuci. Kalau iktasala tercuci. Fataha apa maknanya fataha? Membuka. Kalau iftataha terbuka. Anda bisa paham ini maknanya? Ini mudah sekali. Ini berfaedah sekali nanti kalau kita lihat dalam kitab. Baca kitab dan mau menerjemahkannya. Jadi seakan-akan punya banyak kosakata. Padahal hanya maknanya. Berubah wazan, tambahan, maka tambahan apa? Makna. Jelas ini? Selesai. Iya. Yang keenam. Dan ini makna terakhir untuk dia. Bermakna berusaha atau mencari. Bermakna berusaha atau apa? Mencari. Seperti iktasada Yusuf. Kasbun itu rezeki. Kasbun itu sudah bermakna apa? Rezeki. Makanya kadang dikatakan di dalam bahasa Arab, kasbun halalun. Apa artinya? Rezeki yang halal. Anda paham ini? Rezeki yang halal. Sekarang ada bahasa Arabnya, iktasaba Yusuf. Apa artinya? Yusuf berusaha mencari rezeki. Sama dengan ijtama'ah. Bisa antum artikan ke sini. Ijtama'ah. Wahyudi. Apa artinya? Yusuf Wahyudi berusaha mengumpulkan, menyatukan. Anda paham ini? Doroba. Buat di sini. Wahyudi berusaha memukul. Apa bahasa Arabnya? Iktaroba Wahyudi. Wahyudi berusaha untuk memukul. Kalau berusaha makan, tinggal cari bahasa Arabnya makan apa? Akala. Berusaha makan. Apa? Takala. Kan ifta'ala. Takala. Apa terjemahannya? Berusaha makan. Antum paham ini? Jadi tambahkan kata apa? Berusaha. Antum bisa paham ini? Ini berapa maknanya? 6. Bab 3. Bab yang ketiga, if'alla. Apa tambahannya ini? Yaitu ditambah alif di awal. I itu tambahannya.
dan satu huruf yang sejenis dengan lamnya. Makanya lamnya tasdid, bukan ainnya. Sekarang yang ini apanya yang ditasdid? Lamnya. If'alla, lihat. If'alla, contoh. Imarro, isfarro, irojja. Wazan ini cuma punya satu makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka bermakna sesuatu yang berlebihan. Diterjemahkan sangat. Kalau diubah ke sini dari kata biasa, maka terjemahannya sangat. Iya. Terus, Masya Allah yang membuat kita bahagia ini, tapi khusus pada warna dan cacat. Jadi tidak sembarang kata antum ubah ke sini. Dia khusus kata apa? Warna atau cacat. Tapi warnanya bukan warna yang biasa. Kalau warnanya sudah lebih dari biasa. Kalau merah berarti yang sangat merah. Kan kalau merah biasa, hamiro. Hamiro. Kalau sangat merah, ihmarro. Demikian pula cacat. Tahu cacat? Pincang, buta. Nah, paham kan? Dipahami ini. Misalnya ada kata arija, pincang. Arija. Kan kalau cacat pasti wazannya fa'ilah. Yang dulu kita sudah pelajari. Fa'ilah kan? Nah, arija. Pincang. Ini pincang biasa. Kalau sangat pincang, maka wazankan dengan wazan if'alla, yaitu i'roja. Dan pasti lazim. Ini Masya Allah. Dan memang kan warna cacat itu kan pasti apa? Lazim. Diubah ke sini tidak menjadi mutaaddi, tetap juga apa? Lazim. Paham ini? Jadi satu makna. Satu makna saja. Dia bermakna sangat lebih dari biasanya. Kemudian khusus pada warna dan apa? Cacat. Paham ini? Misalnya antum nanti berarti tinggal cari bahasa Arabnya. Kuning, bahasa Arabnya sofiro. Kalau sangat kuning, isfarro. Paham gak ini? Putih, bayido. Bayido. Kalau sangat putih, idyabdo. Huruf terakhirnya ditasdid. Paham ini? Biru, zariko. Kan zariko yang kemarin. Kemudian kalau sangat biru, idroko. Paham ini, Wahidin? Selesai. Bambat. Kita selesaikan semua ini 5. InsyaAllah. 4, bab 5. Bab 5. Tapak ala. Tapak, bab 4. Tapak ala. Yaitu ditambah ta di awalnya dan satu huruf sejenis dengan ainnya. Makanya ta, fa. Ainnya tasdid. Berarti ada huruf tambahan. Yaitu ditambah ta awal di awalnya dan satu huruf yang sejenis dengan ainnya. Contoh, takallama, takoddama, takorroja. Dan jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka memiliki beberapa makna. Satu, yang pertama paling banyaknya menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Mudah sekali. Biasa diterjemahkan dengan makna apa? Terlangsung. Dakartuhu fatadakkaro. Saya mengingatkannya, maka dia pun teringat. Paham ini? Jelas ini? Tadakkaro. Sama dengan kita bilang, kata kita antum katakan ya, darrostuhu. Paham kan? Fatadarrosa. Saya mengajarkannya, maka dia pun apa? Terajarkan. Paham ini? Terajarkan. Itu maknanya. Iya. Kemudian makna yang kedua, bermakna mengambil atau menjadikan. Bermakna mengambil atau apa? Menjadikan. Contoh mudah, tawassada saubahu. Tahu pakaian, wisad, bantal. Berarti kalau tafa'ala tawassada saubahu apa artinya? Dia menjadikan pakaiannya sebagai wisada, sebagai bantal. Dia menjadikan pakaiannya menjadi bantal. Ini makna ketiga lagi. Dan makna ketiga ini, Masya Allah, banyak dalam hadis juga bermakna berusaha. Tambahkan kata apa? Berusaha. Contoh, tasobbaro. Apa artinya? Berusaha untuk bersabar. Bertakallama,
Berbicara, berusaha untuk berbicara. Anda paham ini? Jelas ini, paham ini? Tatkala berusaha untuk makan. Ya bisa ya, berusaha untuk makan. Ya misalnya orang sakit, tidak bisa makan, tapi dia berusaha untuk makan. Ada dalam hadis itu, man tasabbara yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membuatnya apa? Bersabar. Antum paham hadisnya itu? Jadi sama-sama kata sabar, tapi beda artinya. Karena beda wazan yang dipakai. Yang pertama tasabbaro, yang kedua yusabbir. Dari kata sabbaro. Kan? Jelas ini. Yaitu Allah akan menjadikan. Kan fa'ala bermakna menjadi. Sementara tafa'ala bermakna berusaha. Jadi ketemu itu wazannya. Anda paham ini? Itu fungsinya. Jadi kita bisa memahami hadis dengan baik. Memahami ayat dengan baik. Kalau antum paham ini. Karena di kamus yang ditulis hanyalah makna dasar. Itu antum harus perhatikan. Di kamus yang tertulis hanya apa? Makna dasar. Yang mana makna yang cocok sesuai dengan pemahamannya adalah dipelajari di kaidah bahasa. Baik, makna yang keempat. Bermakna menjauhi sesuatu. Tambahkan kata menjauhi. Paham ini? Misalnya doroba pukul. Kalau menjauhi pukulan, wazankan saja wazan ini. Tadorroba. Paham ini? Jadi kalau antum bilang tadorroba Zaid, artinya Zaid menjauhi pukulan. Paham maknanya? Jadi bukan malah memukul. Seharusnya kan kalau kita lihat kamus, maka terjemahannya tadorroba Zaid. Zaid memukul. Ternyata tidak. Zaid menjauhi pukulan. Antum paham ini maknanya? Jadi kadang berubah wazan, berubah langsung maknanya. Paham gini? Banyak kata seperti itu. Bahkan maknanya jadi bertentangan. Antum jangan heran. Misalnya kata kosato sama aksato. Kalau kosato, dolim. Kalau aksato, adil. Paham maknanya? Padahal satu kata, kenapa bisa berubah? Tambah huruf. Sama ini kan, memukul. Memukul. Bisa menjauhi pukulan. Berarti dia tidak memukul. Dan tidak terpukul. Anda pahamin? Jadi karena ada satu kata, kalau diubah, langsung bertentangan maknanya. Langsung bertentangan apa? Maknanya. Dari mana kita tahu? Dari semua timbangan. Dari kaidah dan makna timbangan. Seperti ini. Taharroja Yusuf. Harojun dosa. Artinya, harojun itu adalah artinya apa? Dosa. Sekarang, taharroja Yusuf. Apa artinya? Yusuf menjauhi apa? Dosa. Jelas maknanya ini. Jelas maknanya. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima dan terakhir untuk wazan ini. Bermakna bertahap dalam suatu perkara. Sedikit demi sedikit dia lakukan. Bertahap. Contoh. Tahaffatul ilma. Apa arti ini? Saya menghafal ilmu. Sedikit demi sedikit. Bertahap. Jelas maknanya ini? Jelas maknanya ini? Sama aja kalau makan sedikit demi sedikit. Tinggal diwazankan. Ta'akaltu as-samaka. Saya makan ikan. Begitu arti dasarnya. Tapi karena diwazankan dengan tafa'ala. Langsung maknanya apa? Saya makan sedikit demi sedikit. Dipahami? Paham makna yang keenam? Bab 5. Ini bab terakhir. Bab terakhir untuk ditambah yang ditambahan 2 huruf. Bab tafa'ala. Ini terakhir. Sudah. Jadi wazannya cuma 5 kan? Infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala. Sekarang. Tafa'ala. Ini yang terakhir. Yaitu ditambahkan ta di awalnya dan alif di antara fa dan ainnya. Alif di antara fa dan apa? Ainnya. Contoh taba ada takotala tadoroba. Wazan ini punya 4 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1. Menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Masya Allah, hampir semua bab wazan dari bab ini, semuanya bisa diterjemahkan ter. Kecuali yang tadi, yang bab if'allah, karena khusus warna. Khusus apa? Warna. Dan maknanya lebih dari, hanya itu kan? Semuanya diterjemahkan maknanya apa? Hasil dari pekerjaan. Kan semuanya begitu kan? Kecuali 1. Jadi 4-4-nya itu hasil dari pekerjaan. Sama dengan kemarin yang wazan 1 ditambah 3 ditambah 1. Semuanya bisa bermakna lazim ke muta'addi. Sama juga ini. Yang kedua ini.
3 yang tambah 2. Tapi ada yang nomor 1, ada yang nomor terakhir. Aman. Ini nomor 1. Hasil dari pekerjaan. Jadi antum terjemahkan pakai awalan tab. Misalnya, ba'atuhu, saya menjauhinya. Fataba'ada, maka dia pun terjauhkan. Paham gak ini? Iya. Paham mananya? Iya. Sama antum bilang tadoroba, terpukul, takotala, terbunuh. Iya kan? Tamana'a, terhalangi. Kan mana menghalangi? Tafataha, terbuka. Anu paham gak ini? Pokoknya bawa kata ke sini. Maknanya jadinya apa? Kan anak cuma contohkan satu. Satu itu untuk memahami saja. Di buku kan? Iya. Iya. Kemudian yang kedua bermakna berserikat. Terjemahnya dengan kata apa? Saling. Contoh, tasyawarul muslimun. Apa artinya? Kaum muslimin saling bermusyawarah. Paham kan? Jelas ini. Sama tadoroba, bisa saling memukul. Takotala, saling membunuh. Tanasoro, saling menolong. Iya kan? Ta'awanu dalam ayat. Saling membantu. Paham? Kata saling itu dari wazannya. Paham kan? Jelas ini? Paham kan? Jelas, alhamdulillah. Yang ketiga bermakna, ini yang paling aneh. Ini Masya Allah, didapatkan di sini. Tidak ada bahasa Arabnya. Bermakna menampakkan sesuatu hanya secara dohir. Yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia hanya nampakkan secara dohir saja. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Diterjemahkan dengan pura-pura. Tidak ada bahasa Arabnya pura-pura. Wazan ini baru ada. Paham gak ini? Lihat contohnya. Tanawama, pura-pura tidur. Tajahala, pura-pura bodoh. Takasala, pura-pura malas. Tahama, pura-pura buta. Iya kan? Paham gak ini? Paham gak ini? Pura-pura makan. Apa bahasa Arabnya? Hah? Ta'akala, pura-pura minum. Tasyaroba, pura-pura melihat. Tanadoro. Ada paham ini? Paham ini? Ini makna penting sekali ini. Iya, makna penting sekali. Pura-pura berbicara. Hah? Takalama. Ada paham ini? Jelas? Ini Masya Allah. Iya. Makna yang keempat dan terakhir bermakna bertahap dalam suatu perkara, yaitu sedikit demi sedikit. Ini sama dengan tadi bab sebelumnya. Bab sebelumnya yaitu tafa'ala. Tafa'ala. Iya. Contohnya tazayadal ibil. Ibil bertambah. Maksudnya dari kata zada, bertambah. Tazayada berarti bertambah. Tapi apa bertambahnya apa? Sedikit demi sedikit. Jelas kan? Jelas kan? Selesai. Jadi kesimpulannya bab ini memiliki berapa wazan? 5. Dari 5 itu sebenarnya 3 yang diawali oleh alif, 2 diawali oleh ta. Diawali oleh alif ifta'ala, infa'ala, if'alla. Diawali oleh ta tafa'ala, tafa'ala. Paham kan? Jelas ini? Mudah sekali dihafal. Tinggal antum pahami maknanya. Enggak usah dihafal maknanya, tapi dipahami. Nah, enggak usah dihafal, dipahami saja. Kalau ditanya, tahu. Anu paham kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Baik. Yang apa itu? Iya kan itu kan alif bukan hamzah. Kalau alif wasol itu dibilang hamzah wasol. Karena dia dibaca kalau di awal, kalau di tengah tidak dibaca. Semua alif begitu. Kalau dia di tengah tidak dibaca, kalau di awal dibaca. Maksudnya kalau di awal ijtama'ah. Tapi kalau dia berada di tengah tidak dibaca. Lihat deh, fajtama'ah. Sudah? Alhamdulillah. Zaid telah
membeli, mengambil. Bisa. Kan dia bisa umum ini. Dia bisa isim. Itu keunggulannya kalau dalam bab yang sudah diubah. Nah, tapi ingat kalau sudah jadi fi'il ya tidak berlaku lagi hukum isim. Gimana kalau hurufnya double tuh? Kayak mungkin madda. Apakah dibuka tasdidnya atau begitu? Tergantung tambahannya di mana. Contoh tasobaro. Tasobaro. Berarti tambahannya di mana? Tak sama apa namanya? Berarti maksudnya ada 3 huruf sejenis jadinya. Kan ini kan ada tambahan tak sama satu jenis dengan lam kan. Berarti kan yang boleh tasdid 2. Satunya tidak ditasdid. Berarti tamat dada. Nah, kan tidak boleh gabung 3. Yang boleh gabung, iya, gimana gabung 3? Tidak bisa. Yang digabung 2 saja. Dah, alhamdulillah. Dah.